Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Azza Latifah absen 9 dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan sinus. Nah, di sini sudah terdapat segitiga sembarang yang dimisalkan namanya segitiga ABC. Nah, di sini ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Sisi yang berada di depan sudut tersebut itu dinamakan sisi dari sudut tersebut. Misalnya di sini ada sudut A. Nah, depan dari sudut A itu ada sebuah sisi yang dinamakan sisi A. Kita tulis dengan huruf kecil. Begitupun dengan sudut B. Di depannya ada sebuah sisi yang dinamakan sisi B, dan sudut C di depannya ada sebuah sisi yang dinamakan sisi C. Sisi C. Nah, ini kita tulis semua menggunakan huruf kecil yang sisi. Nah, setelah sudah seperti ini, untuk mengetahui aturan sinus, kita akan terlebih dahulu dapat menetapkan identitas trigonometri. Tapi kita akan mengetahui garis tingginya dulu. Kita akan memisalkan garis tingginya di sudut C. Kita tarik garis ke bawah. Nah, di sini ada membentuk sudut siku-siku. Setelah itu kita dapat menetapkan identitas trigonometri. Karena ini kita garis tingginya ada di sudut C, maka kita akan mencari sin A dan sin B. Sin A dulu terlebih dahulu. Sin A sama dengan rumus dari sin itu sendiri, yaitu demi, depan per miring. Nah, ini kan sudut A. Bagian depan dari sudut A itu yang mana sih? Oh ya, ini kita misalkan garis tingginya itu X ya. Bagian depan dari sudut A itu yang mana sih? Nah, ini dia. Bagian depan itu X. X per sisi miringnya sudut A, yaitu sisi miringnya B. Jadi X per B. Selanjutnya kita akan mencari sin B. Sin B sama rumusnya demi sama dengan sisi depan dari sudut B itu yang mana? Yang X ya. Terus sisi miringnya itu yang A. Jadi X per A. Nah, setelah udah rumus seperti ini, kita akan balik lagi ke sudut sin A, rumus sudut sin A. Sin A itu kita akan mencari rumus yang X. Kan sin A sama dengan X per B. Dapat diperoleh juga X sama dengan, berarti kita dapat kalikan silang B dikali sin A. Yang sin B juga sama, X sama dengan A kali sin B ya, perkalian silang juga A kali sin B. Nah, ini kan sama-sama X, berarti dapat kita rumuskan B kali sin A. Berarti ini sama ya, sama dengan A kali sin B, A kali sin B. Setelah ini kita akan samakan hurufnya. B dengan sin B, B dengan sin B, A dengan sin A. Berarti dapat kita tulis di sini. Di sini aja ya. B per sin B sama dengan A per sin A. Sin A. Nah, setelah itu kita memisalkan lagi garis tingginya di sudut A ini ya. Kita tarik garis sudut A. Nah, kita misalkan di sini garis tingginya X. Nah, kita kan karena garis tingginya ada di sudut A, maka kita akan mencari sin B dan sin C. Terlebih dahulu kita cari di sini ya. Sin B di sini deh. Sin B sama dengan rumusnya sama ya. Depan per miring. Nah, ini sudut B-nya di sini. Berarti bagian depannya itu yang mana sih? Nah, yang X, yang X. Terus bagian miringnya itu yang mana? Yang ini, C. Berarti X per C. Lalu sin C juga sama. Itu depan per miring. Bagian depan ini kan sudut X. Bagian depannya itu X sama per sisi miringnya itu B. Sudut C ini sisi miringnya B. Nah, setelah dapat kayak gini, dapat juga kita rumus
menggunakan rumus X. Berarti X sama dengan perkalian silang juga sama C kali sin B, yang bawah juga sama, X sama dengan kali silang ya, sin C kali B. Berarti sama aja B kali sin C. Setelah seperti ini juga dapat kita rumuskan sama ya. C kali sin B sama dengan B kali sin C, B kali sin C. Karena sama-sama X. Nah, ini juga sama seperti yang di atas, kita samakan hurufnya. C dengan sin C, C, B dengan sin B. Kita tulis di sini berarti C per sin C sama dengan B per sin B. Nah, ini sama dengan C per sin C sama dengan B per sin B. Sedangkan di sini juga kita dapat B per sin B sama dengan A per sin A. Jadi dapat kita rumuskan dari semuanya ini, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, inilah yang dinamakan aturan sinus. Nah, seperti ini aturan sinus. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada segitiga, terdapat gambar segitiga sembarang, di mana sudut A 80 derajat, sudut C 75 derajat, dan sisi B 8. Lengkapilah segitiga berikut dengan mengisi sudut dan sisinya. Nah, aturan sinus itu sendiri dapat kita cari dua dari ketiga ini. Misalnya bisa A per sin A sama dengan B per sin B, atau A per sin A sama dengan C per sin C, atau bisa juga B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi syarat dari aturan sinus sendiri itu apabila sudah diketahui semua dan mencari salah satunya. Misalnya kita mencari sisi A, sedangkan sin A, sudut A, sisi B dan sudut B-nya sudah diketahui, jadi kita hanya mencari salah satunya saja. Nah, di sini pertama-tama kita akan mencari sudut B-nya terlebih dahulu karena sudut B belum diketahui. Kita akan mencari sudut B ini. Caranya bagaimana? Kita bisa menerapkan aturan sinus, tapi nanti terlebih dahulu kita bisa menetapkan sudut B, mencari sudut B dengan cara jumlah sudut segitiganya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa segitiga itu sendiri itu jumlah sudutnya itu 180 derajat. Jadi bisa didapatkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A sudah diketahui 80 derajat, ditambah kita sudut B dicari, ditambah sudut C 75 derajat. 75 derajat sama dengan 180. Jika seperti ini sudah, kita baru bisa mencari sudut B. B sama dengan 180 derajat, ini pindah ruas semua, dikurang 80 derajat, dikurang 75 derajat. Jadi bisa dapatkan sudut B sama dengan 25 derajat. Jadi di sini 25 derajat. Nah, setelah sudutnya sudah diketahui semua, kita akan mencari sisinya. Sisi-sisinya yang belum diketahui apa sih? Sisi A dan sisi C. Sedangkan sisi B sudah diketahui. Nah, pertama kita akan mencari sisi A terlebih dahulu. Jadi maka dari itu kita menggunakan rumus yang ini. A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi dapat ditulis A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, setelah seperti ini, sudut A diketahui, jadi kita tulis lagi sin A. Sudut A-nya 80 derajat, berarti dapat ditulis sin 80 derajat sama dengan sudut B-nya 8 sudah diketahui, sin B itu 25 derajat, jadi sin 25 derajat. Nah, terus dapat perkalian silang, kita kalikan silang A kali sin 25 derajat sama dengan 8 kali sin 80 derajat. A sama dengan 8 kali sin 80 derajat, ini kita pindah ke sini jadi dibagi sin 25 derajat. Nah, untuk mengetahui sin 80 dan sin 25 kita dapat gunakan kalkulator. Nah, saya mendapatkan hasil kalkulator yaitu A-nya sama dengan 19,37.
Jadi di sini sisi A itu 19,37. Nah, sisi A sudah kita ketahui. Langkah selanjutnya kita akan mencari sisi C. Sisi C bagaimana sih? Sisi C, kita berarti gunakan rumus yang C ini. Berarti B sama C, sudut B sama C. Jadi di sini dapat diketahui B per sin B sama dengan, karena C-nya yang dicari, C per sin C. Nah, setelah ini kita bisa kalikan silang seperti yang di atas tadi. Berarti B, yang ini kita ketahui dulu, sin B, kita tulis ini B kali sin B. Sudut B itu kita ketahui itu 25 derajat. Jadi B per sin 25 derajat sama dengan sudut B kan sudah ketahui, jadi ini 8 dan C yang kita cari C per sin C. Sudut C itu 75 derajat, jadi sin 75 derajat. Ini salah ya. Jadi kita dapat peroleh seperti yang di atas, perkalian silang, kita kalikan silang. 8 kali sin 75 derajat sama dengan C dikali sin 25 derajat. Jadi kita yang dicari C. Bisa kita balik, C sama dengan 8 kali sin 75 derajat per sin 25 derajat. Ini kan jadi pindah ruas, tapi tetap aja sama aja kayak dibalik. Kalau kalian bingung, ini tadinya kayak gini ya, 8 kali sin 75 derajat per sin 25 derajat sama dengan C, sama aja ya seperti ini. Oke, setelah sudah seperti ini juga kita harus gunakan kalkulator. Sin 75 sama sin 25 kita pakai kalkulator. Jadi C dapat saya peroleh menggunakan kalkulator, yaitu 18,28 sisinya. Nah, demikianlah aturan sinus. Saya menjelaskan aturan sinus. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.